Pasti Anda pernah pakai krim wajah yang diracik oleh dokter. Nah, beberapa jenis krim wajah yang diracik dokter memang bisa mengatasi berbagai masalah kulit. Akan tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa setelah berhenti memakai krim dokter, masalah kulit yang sudah hilang malah justru kembali lagi. Bahkan beberapa orang mengeluhkan kondisi kulit menjadi semakin parah. Lalu benarkah krim racikan dokter bikin ketergantungan sehingga tidak bisa dihentikan pemakaiannya? Nah, mari cari tahu jawabannya pada episode kali ini. Halo, ketemu lagi dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Setiap sesi konsultasi, banyak pasien yang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berani memakai krim racikan karena takut ketergantungan dan sebagainya. Apakah benar demikian kenyataannya? Nah, pada episode kali ini, saya akan membahas semua mengenai krim racikan dokter. Nah, pada dasarnya, krim racikan dokter atau jenis obat apapun yang memang sudah diresepkan oleh dokter untuk pasien tidak akan menimbulkan efek ketergantungan. Dengan catatan, Anda sudah menjalankan semua saran yang diberikan oleh dokter. Nah, pasalnya, dokter pasti melakukan diagnosis terlebih dahulu kepada setiap pasiennya, termasuk kapan Anda harus berhenti menggunakan krim-krim racikan yang mungkin dokter resepkan untuk Anda. Seperti pengobatan pada umumnya, pertama-tama dokter akan melihat bagaimana kondisi kulit Anda dan menanyakan riwayat kesehatan Anda. Nah, setelah itu dokter akan mendiagnosis dan menentukan pengobatan yang terbaik untuk Anda dengan cara meracik obat yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing pasien. Kemudian dokter akan menjadwalkan konsultasi secara rutin untuk memantau bagaimana perkembangan kulit Anda. Misalnya apakah membaik, memburuk, atau justru tidak mengalami perubahan yang berarti. Dan dokter akan terus memantau perkembangan kondisi kulit Anda sampai kulit Anda dirasa benar-benar membaik. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa hanya dokter yang memang ahli di bidangnya, bersertifikasi, dan sudah memiliki izin praktek yang bisa meracik obat atau krim-krim wajah untuk pasien. Jadi selama Anda berkonsultasi dan membeli krim racikan ke dokter yang sudah terpercaya di klinik yang reputasinya baik, seharusnya krim racikan dokter tidak bikin ketergantungan setelah krimnya habis. Nah, setelah itu kalau Anda menggunakan krim racikan dokter persis seperti anjuran dari dokter, Anda bisa menurunkan risiko efek samping atau kontraindikasi yang membuat kondisi kulit Anda bertambah parah. Jadi krim dokter yang bagaimana yang bisa membuat ketergantungan? Nah, jawabannya adalah krim dokter palsu yang dibeli sembarangan yang bisa membuat efek ketergantungan. Akhir-akhir ini banyak beredar krim racikan dokter yang ternyata palsu alias tidak benar-benar diracik oleh dokter. Nah, krim ini justru diracik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, lalu diedarkan secara bebas di pasaran. Biasanya krim seperti ini mengandung steroid yang biasanya digunakan untuk mengatasi peradangan atau meredakan nyeri. Steroid dalam bentuk krim paling sering diresepkan untuk pengobatan ruam, eksim, dermatitis, psoriasis, atau infeksi kulit lainnya yang bukan jerawat. Steroid ini tidak disarankan digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena steroid akan menimbulkan beragam efek samping. Nah, di antara efek samping penggunaan steroid topical cream adalah penipisan kulit dan perubahan warna pada kulit. Nah, efek itulah yang membuat krim-krim palsu yang beredar dikatakan bisa memutihkan kulit. Jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, krim dokter palsu ini justru akan menimbulkan efek samping seperti kulit wajah semakin menipis, pelebaran pembuluh darah yang tampak seperti guratan urat halus berwarna merah atau berwarna keunguan di kulit. Kemudian kelainan kulit menyerupai jerawat, bercak putih pada kulit, pertumbuhan rambut atau bulu-bulu di kulit yang semakin banyak, serta munculnya garis-garis seperti stretch mark pada kulit
dan kulit akan jauh lebih sensitif. Efek samping ini ada yang bisa disembuhkan, tapi ada pula yang menetap dan bahkan tidak bisa dihilangkan. Kebanyakan orang yang menggunakan krim tersebut memang mungkin bisa mendapatkan kulit wajah yang putih, bebas jerawat dan mulus serta instan. Namun setelah berhenti menggunakan produk tersebut, kulit wajah akan kembali ke keadaan yang awal. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka justru mendapatkan masalah kulit yang jauh lebih parah. Hal ini terjadi karena tubuh sudah kebanyakan steroid yang bisa mengganggu keseimbangan hormon. Lalu kapan steroid diperbolehkan untuk digunakan? Nah, dalam kondisi kulit, dosis dan jangka waktu tertentu, pengobatan dengan steroid masih diperbolehkan. Namun pastikan Anda hanya menggunakan krim wajah yang sudah diresepkan dokter dan diracik oleh apoteker yang terpercaya, bukan yang tidak jelas asal-usulnya. Anda juga harus memantau kemungkinan-kemungkinan efek samping atau reaksi alergi setelah penggunaan krim racikan dokter. Segera beritahu dokter kalau Anda malah mengalami iritasi atau alergi setelah memakai krim tersebut. Nantinya dokter bisa menyesuaikan lagi resepnya dengan yang lebih cocok untuk kulit Anda. Nah, itulah teman-teman seputar pertanyaan mengenai krim dokter yang membuat efek ketergantungan jika diberhentikan pemakaiannya. Tidak ada istilah ketergantungan, yang ada adalah kebutuhan. Selagi krim yang Anda gunakan itu diresepkan oleh dokter dan diracik oleh apoteker yang sudah terpercaya, seharusnya tidak menjadi permasalahan karena bahan yang diresepkan adalah bahan-bahan yang aman, yang sudah dipertimbangkan dan sesuai dengan masalah kulit Anda. Harap untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter untuk mendapatkan jenis, dosis, dan kombinasi yang tepat. Hindari membeli krim wajah sembarangan, terlebih lagi jika tidak ada dokter dan apoteker yang meracik krim tersebut. Hal ini sangat merugikan dan akan menambah masalah-masalah kulit terhadap efek samping dari krim palsu tersebut. Pilihlah klinik dan dokter yang sudah bagus reputasinya agar Anda mendapatkan diagnosa, dosis, dan pengobatan yang tepat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan Anda mengenai bahaya krim abal-abal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai jumpa di episode berikutnya.